Semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau cerita sedikit tentang banyaknya pertanyaan kalian di DM, di Twitter, di TikTok, di YouTube. Kak Dev, itu tangannya kenapa lebam-lebam? Guys, ini tidak disebabkan oleh INTM, ini pure terjadi sebelum INTM. Jadi luka-luka ini aku dapetin jauh sebelum INTM. Ada juga sih yang sebelum INTM. Gini. Nah, di tahun 2019, aku kan KKN tuh. Luka-luka ini aku dapetin karena setiap pagi biasanya aku masak buat teman-teman aku. Suatu saat, aku bikin fuyung hai tuh. Ukurannya 30 cm karena itu ekspektasinya untuk 19 orang. Dan karena aku pikir, semakin besar si fuyung hai-nya, semakin banyak minyak yang dibutuhkan di penggorengan supaya dia lebih gampang dibalik. Sebelumnya guys, aku pernah kerja di restoran dan aku biasa bolak-balikin fuyung hai. Pada saat aku nyoba balikin fuyung hai ukuran 30 cm itu dengan minyak yang penuh di penggorengan, alhasil minyaknya nyiprat ke tanganku semua. Jadi gini guys bentukannya. Nah, fresh banget pada saat itu aku langsung kucurin air mengalir ke tangan aku sekitar 2 menitan. Ini hal yang paling aku seselin. Karena sebenarnya guys, kalau kalian kena panas, kena entah itu setrikaan, catoan, minyak panas, pokoknya hal-hal yang panas, kalian harus langsung airin bekas luka itu atau luka itu yang lagi fresh-freshnya pakai air mengalir selama kurang lebih 5 menit atau sampai luka itu nggak terlalu panas. Waktu itu karena aku ngerasa kayak panik kan sendiri di dapur dan aku nggak ada orang yang bantuin. Jadi aku cuma kucurin bentar dan aku posisinya udah panik, takut dan berpikir karir aku di modeling gimana nih guys. Nah akhirnya setelah aku ngerasa 2 menit kayaknya udah nggak apa-apa deh. Aku kasihin pakai aloe vera gel. Nah itu adalah step 1 hal yang aku lakuin pada saat kena luka bakar atau luka minyak panas. Sebenarnya stepnya udah bener, cuman pada saat ngairin si luka ini kalian harus lebih lama kalau kalian kena minyak panas. Tapi bentar deh, kalian pernah gak sih kena minyak panas atau catokan atau setrikaan yang lukanya tuh masih ada sampai sekarang? Coba kalian sharing di kolom komentar ya, kasih tahu aku pengalaman kalian kena minyak panas atau catokan atau setrikaan yang bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Nah, habis itu aku kasih aloe vera gel karena posisinya kan lumayan susah ya nyari lidah buaya asli. Lidah buaya asli itu sebenarnya bagus banget kalau kalian punya luka bakar. Kalian bisa kasih lidah buaya ini terus-terusan di kulit kalian sampai dia kering, kalian isiin lagi. Habis itu udah kering lagi isiin. Cuman posisinya karena aku lebih sering bepergian pada saat itu, ya paling simple bawa 1 tube yang aku pakai yang waktu itu kalau nggak salah Nature Republic aloe vera gel. Nah itu aku kasih terus-terusan, lukanya lumayan cepet kering jadinya bagus. Tapi aku berpikir nih, kedepannya gimana ya, bakal ngebekas nggak sih? Akhirnya aku nanya salah satu teman aku yang pernah kena luka bakar juga. Jadi posisinya dia pernah main spiritus yang dia curi dari lab kimia tempat dia belajar. Yang aku lihat dari mukanya dia sekarang, mukanya tuh bener-bener gak ada bekas. Karena dia rekomenin pakai CNI cream yang ini. Harganya sekitar 150 ribuan dan aku coba pakai 3 bulanan dari 2019, aku kenanya Juli. Aku pakai sampai Oktober. Aku ngerasa pada saat pemakaian krim ini, krimnya bagus, konsistensinya dia kayak pelembab muka, tapi pada saat kalian aplikasiin ke bekas luka, ada sensasi mentolnya. Karena memang purpose dari si krim ini adalah untuk luka bakar. In my opinion, nilainya sekitar 4,3 per 5. Karena yang aku pikir adalah dia tidak sesignifikan itu ngebantu ngilangin bekas luka atau mempercepat luka aku sembuh. Mungkin tiap orang itu punya kulit yang berbeda-beda dan untuk di aku, si krim ini kurang ampuh. Setelah 3 bulan aku pakai krim itu, aku coba lagi nih yang lain. Aku mencoba pakai Mederma.
Nah, si Mederma ini banyak yang rekomen bagus katanya karena dia ada ekstrak bawangnya. Dan ekstrak bawang tuh bagus banget buat recovery kulit. Karena aku tidak tahu hal apapun, aku beli Mederma yang warna ungu. Ini harganya 500.000 guys. Sebenarnya dia harganya nggak 500.000. Tapi yang bikin dia jadi 500.000 adalah dengan ongkirnya yang dari luar negeri. Aku bener-bener geblek saat itu. Karena aku ngabisin sekitar 500.000 cuma buat beli obat itu doang. Ditambah lagi aku combine sama pakai bio oil. Jadi aku pakai si Mederma ini, terus aku combine lagi pakai bio oil. Menurut aku konsistensi dari si Mederma ungu ini kayak ingus guys. Dia kayak ingus. Dan kalau kalian pakai di kulit kan harus pijat-pijat dulu sekitar 1-2 menit baru dia mau meresap secara sempurna. Yang aku rasain selama aku pakai sekitar 4 bulanan, aku nggak ngerasa terlalu cepet, tapi ada perubahan yang aku rasain bekas luka aku dan luka aku yang tadinya kayak masih sering kebuka-kebuka gitu, dia lebih cepet keringnya dan susah kebuka, kayak udah mau sembuh banget. Terus dia juga udah mulai memudar. In my opinion nilainya ya 4,6/5 lah. Tapi karena harganya lumayan jadi aku kayak aduh beli lagi nggak ya. After all, terus ternyata baru aku tahu si Mederma ini punya produk yang sama dan ada di Indonesia, warnanya hijau. Ini aku beli sekitar 200 sekian. Aku pakai ternyata konsistensinya sama, habis itu juga manfaat di kulit aku juga sama, dan aku ngerasa ya lumayan lah daripada nggak sama sekali kan. Aku waktu itu bener-bener nggak tahu apa-apa, jadi aku coba berbagai hal. Sempet juga aku nyoba pakai kunyit, tapi itu bener-bener nggak terlalu ngaruh, karena kan kalau misalnya kita pakai produk natural nih, memang dia ada konsentrasi yang diperlukan sama kulit kita, cuman biasanya kalau misalnya kita udah luka bakar, konsentrasi dari zat yang kita perlukan di bahan itu kurang untuk memperbaiki jaringan dari kulit kita. Makanya kita perlu yang namanya kayak skincare, body care yang konsentrasinya udah lebih padat. Setelah aku coba pakai Mederma dan bio oil, aku combine, kurang puas lagi, aku ganti nih. Sebelum aku karantina INTM, aku ganti obat luka aku pakai Dermatix. Harganya lumayan guys, harganya sekitar 300.000 untuk 7 gram. Aku tuh kayak nggak. Tapi karena aku berpikir, oke, aku mau jangka panjang nih di modeling. Aku harus nyari obat buat bekas luka aku dong. Akhirnya aku cobain dan lumayan. Dia yang paling, aku ngerasa dia yang paling ngaruh di antara semua obat-obat yang pernah aku coba pakai. Satu, dia konsistensinya lumayan padat. Dan meresap di kulit itu cepet banget. Jadi walaupun dia tube-nya kecil, itu bisa buat sekitar 1-2 bulanan. Jadi kita butuhnya cuma seuprit aja. Itu bisa buat di luka-luka aku yang aku olesin, dan itu cepet. Nggak perlu dipijat-pijat kayak si Mederma. Kenapa? Aku baru tahu dan aku baru baca, si Dermatix ini mengandung silikon. Nah, silikon ini katanya bagus banget buat ngilangin bekas-bekas luka. Jadi kalau kalian mau, misalnya nyari obat buat ngilangin bekas luka, carilah yang ada bekas silikon. In my opinion ya, aku bukan tim ahli, aku bukan dokter, tapi it works for me. Ini ngaruh banget di kulit aku cuma mau sharing pengalaman aku ke kalian. Sekarang, karena aku ngerasa aku udah mulai bosan pakai Dermatix, akhirnya aku lagi nyobain produk baru. Jadi salah satu teman aku ngasih aku Bibotenics. Dia konsistensinya kayak foundation, dia ada warnanya coklat kayak kulit, terus baunya kayak jamu. Aku baru coba pakai 1 bulan ini, aku belum tahu sih kedepannya gimana. Aku bakal ngasih updatean ke kalian lagi gimana kondisi kulit aku setelah pakai Bibotenics ini. Tapi aku penasaran nih guys, kalian punya nggak sih bekas luka yang sembuh dan benar-benar bisa hilang? Please banget, aku pengen kalian kasih tahu aku di kolom komentar ya. Please sharing ke kita semua. Kita pejuang bekas luka juga pengen punya kulit yang mulus. Aku juga pengen sharing ke kalian hal-hal yang aku seselin banget, yang aku lakuin dan nggak aku lakuin pada saat aku lagi menyembuhkan diri dari luka-luka bakar ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pasti airin luka bakar kalian yang baru aja kena fresh selama yang kalian perlu. Jangan terlalu bentar, karena
biarin dulu rasa panasnya hilang di kulit, baru kalian bisa lanjut ke step ngasih aloe vera gel atau ngasih lidah buaya. Dan jangan pernah kalian coba-coba kayak langsung gitu aja ngasih obat, karena sebenarnya si luka bakar ini masih perlu kayak didinginin dulu. Perlu dia proses untuk shifting ke proses selanjut. Hal lain yang harus dilakuin juga adalah makan sayur hijau yang banyak banget. Karena sayur ini punya kandungan yang bagus buat recovery kulit kita dari dalam. Kalau selama ini kalian cuman pakai obat doang dari luar, bakal lebih kebantu lagi kalau kalian makan sayur yang banyak. Karena kolagen kalian bakal lebih banyak diproduksi di badan, jadi recovery si kulit lebih cepat. Hal-hal yang kalian tidak boleh lakukan kalau kalian kena luka bakar nih. Jangan pernah sekalipun gemes sama si luka kalau udah mulai kering. Ini kesalahan aku banget sih. Pada saat dia lagi mau kering, gemes kan tuh, kayak ih enak nih, apaan nih, gosok-gosok berhadiah gitu. Aku kelopek-kelopekin. Nah ini nih guys yang bikin si lukanya bakal ngebekas. Jadi jangan sekali-sekali kalian coba-coba kelopekin bekas luka bakar kalian atau bekas luka yang lain juga, jangan. Nanti kalian menyesal. Ada juga yang bilang, biasanya orang-orang tua suka ngasih tahu, kasih pasta gigi. No guys, jangan pernah sekalipun kalian kasih pasta gigi ke luka bakar kalian. Karena ini bisa aja dia bikin iritasi si kulit dan justru malah tambah ngebakar si kulit. Karena si kulit ini perlu proses dulu biar dia dingin, dan kalau si mentol yang terlalu harsh dari pasta gigi ini kena di kulit kalian, yang ada kulit kalian makin panas, makin kebakar. Dan pada saat recovery kulit kalian harus sebisa mungkin menghindari matahari atau UV. Kalaupun kalian mau keluar rumah, coba pakai sunblock, karena kulit kalian masih perlu proses, masih perlu waktu untuk memperbaiki dirinya. You know what guys, sebenarnya matahari itu menghancurkan kulit kalau dia langsung kena ke kulit kita. Jadi kita perlu pakai sunblock, kita perlu payungan kalau lagi di luar. Usahakan sebisa mungkin kalau kalian habis kena luka bakar nih, jarang-jarangin dulu main layangan, jarang-jarangin dulu main futsal, tahan-tahan diri kalian ya. Dan banyak juga dari kalian yang nanya nih, Kak Dev, kan model, kok banyak bekas luka sih? Emang bisa ya kalau kita punya banyak bekas luka jadi model? Jawabannya bisa guys, kalau kalian mau coba. Kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang ada di depan. Jadi istilahnya kalian bisa aja melewatkan kesempatan itu kalau kalian nggak nyoba. Cerita nih, sebenarnya waktu aku jatuh, sebelum aku INTM aku sempet jatuh tuh. Nah aku jatuh dari sepeda, aku sempet hampir nggak mau gas untuk karantina INTM. Akhirnya salah satu staff marah-marah ke aku dan aku ya udah deh, aku ikut aja. In that time, pada saat itu aku ngerasa kayak oh my god, aku dengan posisi seperti ini, luka-luka yang ada di muka, di paha, di siku aku, di tangan, aku bersaing sama model-model yang bentukannya kece semua kan, mereka semua gila, cakep-cakep banget. Drop shy dong, kayak takut awalnya karena aku lagi luka-luka dan lagi nggak perfect lah istilahnya pada saat itu. Tapi ternyata bukan hanya hal itu yang dilihat dalam dunia entertain ataupun permodelan. Yang aku perhatiin adalah kalau kalian jadi diri kalian sendiri, kalian mau mencoba, kalian mau berusaha, orang-orang TV juga kayak bakal lebih respect ke kalian kalau kalian mau ngasih diri kalian seutuhnya, kalian mau ngasih diri kalian 100%, kalian mau ngasih sesuatu yang baru ke orang-orang yang pengen ngelihat kalian. Jadi nggak perlu takut duluan kayak aku ngerasa kayaknya aku jerawatan deh, kayaknya aku banyak bekas luka deh. Ya udah deh, aku lewatin aja kesempatan ini. Pengalaman aku pribadi, jangan pernah melewatkan kesempatan walaupun pada saat itu kalian nggak siap. Jadi istilahnya walaupun kalian ngerasa saat itu kalian nggak siap, loncat aja dulu. Kalaupun nanti hasilnya ya nggak sesuai ekspektasi kan nggak apa-apa. Yang penting kalian udah nyoba. Ya, segitu guys sesi sharing aku hari ini. Semoga bisa membantu kalian juga. Kalau kalian masih punya pertanyaan lagi, entah itu dunia permodelan, entah itu masak, entah itu tentang kehidupan cinta kalian boleh nanya ke aku. Aku bakal sedikit sharing dengan pengalaman-pengalaman aku. So, see you in next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!